Tapi kalau menurut gue ketika lu bekerja di tempat yang tepat, milestone-nya adalah career path lu pasti akan kelihatan. Nah, buat orang-orang yang workaholic, buat orang-orang yang perfeksionis, biasanya ketika lu berada di lingkungan yang tepat, udah pasti growing-nya akan lebih cepat kan, gitu. Karena kalau misalkan di situ kita benar-benar tampil bukan untuk cari panggung ya, tapi menghasilkan produk. Ada ya karyawan yang nyari panggung di perusahaan gitu? Kayaknya Clara harus bisa lebih jawab sih. Selamat datang semuanya di program terbaru kami. Namanya Pod Serba, jadi podcast serba ada. Kenapa namanya Pod Serba? Karena kita akan ngebahas semua hal-hal yang ada di dunia ini. Karena banyak banget keresahan-keresahan dari gua, teman-teman gua, saudara-saudara gua, tukang somai lewat, semuanya tukang gulali, banyak banget keresahannya. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber, nggak narasumber sih, kenanya gini banget. Teman-teman gua lah intinya, gitu. Satunya ada Tama, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Gokil, nggak ada sound bajai bajuri ya di sini ya. Di real loh, semuanya loh. Jangan dong. Halo Tama. Hai Handi. Apa kabar? Baik dong. Baik ya? Baik. Gila, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau sakit gue di rumah sakit. Enggak juga. Enggak juga. Bisa jadi. Kadang gue kalau sakit malah dengerin Bernadia. Oke, itu sakit yang lain kayaknya. Boleh kita bahas di lain waktu? Boleh. Yang pertama ada Tama teman-teman gitu. Yang kedua ada teman gue juga nih yang paling cantik. Apa lu kalah cantik Tam? Gue sebenarnya bisa sih masuk kategori pretty boy ya. Bisa. Tepuk tangan semuanya buat Clara. Gokil. Nah, 2 teman-teman gue ini mereka cukup expert lah di dunia pekerjaan gitu. Jual beli manusia katanya. Organ ya. Itu lebih kayak Brotherland gak sih tempat lo tinggal? Betul. Jangan di-spill dong, gue tinggal. Ini jangan lupa disensor. Jangan lupa. Di belakang juga ada teman-teman dari tim Pod Serba juga, sama kebetulan kita sewa penonton bayaran hari ini. Beneran. Jadi mereka tuh dibayarnya per ketawa teman-teman. Oke. Ya, jadi ada kata, ceban. Hahaha 20 gitu. Sering gak diceban ya? Iya, ada yang ngakak 200.000 gitu. Wow. Parah Nah, sih. Kita ketawa-ketawa aja kali ya Clara. Ya jangan. Kalian kan datang bukan buat itu gitu. Mau kita tes gak ketawanya mereka? Boleh. Kita tes ketawanya mereka ya. Kita. Yang ceban boleh ketawa yang 10.000 gimana? Itu yang 10.000 ya. 10.000, oke. 10.000. Yang 50.000 boleh? Ketawa karir. Lumayan ya 50.000 ya. Lumayan. Yang 100.000 boleh, yang 100.000. Lumayan ya. Gila. Anda lama-lama kayak Tukul Arwana ya. Memang. Mengatas ketawa orang. lebih ke ea sih gitu. Seperti yang gue spill tadi, teman-teman, kita ngobrolin soal pekerjaan intinya. Karena kerja. Masih kerja. Oh ya, gue nganggur soalnya. Oh gitu. Cuman ada HR-nya. Gue kadang nganggur tuh sama tidur suka bentrok. Gitu. Bisa gitu ya. Fokus Fokus nganggur. nganggur. Oke, Tam. Clara. Ini kan tadi sebenarnya mereka udah tahu nih nama kalian gitu. Ada Tama, ada Clara gitu. Nah, sebenarnya lu berdua nih siapa sih? Misal dari Clara dulu nih. Clara, lu tuh sekarang kerjanya jadi apa? Sama dulu tuh lu kuliah sebenarnya jurusannya apa, Clara? Gue sekarang posisinya tuh Head HR and Legal di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke. Untuk background pendidikan tuh gue dulu itu dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya, jadi gue tuh memulai karir tuh awalnya legal dulu. Fakultas Hukum yang paginya ngambil komputer, malamnya dihukum. Enggak. Wow. Berarti lu hukum, sekarang Hukum. legal. Sekarang legal dan HR. Dan HR. Dan HR ya. Udah berapa lama? Dari Cantiknya. tahun Enggak. Udah berapa lama? Udah sekitaran 6 tahun ya. Lama juga ya? 6 tahun ya? Gitu ya. Oke. Kalau Tama? Kalau posisi saat ini gue sebagai project sales manager. Oke. Dulu gue kuliah backgroundnya sebenarnya administrasi bisnis, cuman lebih ke bisnis internasional. Jadi sebetulnya dulu di kuliah gue banyak belajar ekspor impor, manajemen internasional dan segala lain. Ekspor impor. Keren juga ya. Mau gue ekspor? Gak usah. Jangan ya. Indonesia kalau kehilangan gue kayaknya nggak bisa sih. Tapi itu Indonesia. Ya, kalau dia kayaknya biasa aja sih kehilangan lo. Betul. Thank you Tam, by the way.
My pleasure. Berarti sekalian nih sekarang kerja gitu weekdays. Clara weekdays. Kalau gue kerjanya Everydays ya. Everydays itu. Everydays. Bener-bener setiap hari. Setiap hari ya. Oke. Lu boleh jelasin gak Tam? Lu kan kerja tiap hari nih tadi yang lu bilang. Betul. Gitu. Lu ngapain aja Tam? Sebenarnya di pekerjaan lu tuh sekarang ya. Itu ngurusin apa aja Tam? Jadi sebenarnya kerja setiap hari itu artinya gue ada liburnya, tapi biasanya hari libur tuh gue pakai juga buat kerja. Karena tuntutannya begitu ya. Bukan dari perusahaan ya, tapi tuntutan pekerjaannya. Oke. Berarti lu tuntutan diri lu sendiri memang yang lu bekerja seperti itu. Yes. Tadi lu project manager kan? Project manager. Betul. Bidang apa? Di bidangnya sebenarnya kalau sekarang gue di vintage. Jadi bukan di vintage, PropTech ya. Property technology. Gitu. Okay. Jadi kayak Minecraft ya? Oh beda. Apa Lego bukan? Mohon maaf itu berbeda. Oh beda. Yes. Beda. Apa nih? Oh properti lah ya intinya. Properti betul. Tapi properti kan sekarang kalau dulu kita cari rumah ya, Claire. Mungkin dulu bapak ibu kita datang visit gitu ya, keliling. Kalau sekarang nggak punya keliling Jadi kita nggak perlu dong. Jadi kita sekarang tinggal cari searching lewat internet aja atau lewat ads biasanya kita bisa sebut bareng-bareng ya. Nah itu nanti udah bisa langsung muncul. Jadi klik aja misalkan Clara mau cari rumah daerah Bekasi, rumah modern Bekasi. Muncul semua tuh nanti iklan lu tinggal klik. Nah itu salah satu yang dijual sama perusahaan gue. Oh gitu. Keren juga ya. Gitu ya. Kalau Clara ngapain aja Clara sekarang? Kerja aja sih. Sangat patah ya jawabannya ya. Gue jadi kayak apalagi yang mau dibahas ya. Kalau gue tuh kesibukan di bagian lu tuh ngapain? Iya, gue sih basicnya mengelola SDM di perusahaan. Juga gue tuh juga sebagai legal kan. Jadi perizinan, legalitas itu semua di gue. Terus kebetulan juga GA-nya di gue. Jadi ya cukup banyak subnya sih. Dan gue juga handle beberapa perusahaan gitu, multiple company. Oh gitu. Wow. Banyak banget job desk-nya ya gitu ya. Banyak. Cuman gue kayak Pak Luhut ya. Job desk-nya banyak. Oh iya. Banyak. Cuman gue di weekdays only. Jadi gue weekendnya gak mau diganggu gitu. Enak banget jadi Clara. Weekend bisa gak diganggu. Gak diganggu. Yes. Tapi di weekdays kerjaannya banyak banget kan. Iya benar. Yes betul sih. Iya kan. Kalau kerjaan kita udah banyak tiap hari. Ya. Sorry kita. Oh iya. Sorry. Saya sudah gak di sana. Oke. Nah tapi lu kan tadi udah sempat cerita nih soal background kuliah lu. Menurut lu cocok gak sih sama pekerjaan lu yang sekarang? Clara gimana Clara? Kalau gue sih masih relate ya. Masih relate? Gue masih relate sih. Masih relate, oke. Berarti pekerjaan lu sekarang tuh maksud gue secara pondasi sebenarnya lu udah tahu pengetahuan itu dari kuliah? Iya. Mungkin yang lebih baru itu HR sih. HR? Itu HR. Kenapa? Maksud gue kenapa lu akhirnya menerima divisi atau bagian yang sebenarnya bukan lu lah ibaratnya gitu. Iya. Lu nggak tahu lah tentang bagian itu. Sebenarnya gimana Clara? Jadi waktu itu tuh di perusahaan sebelumnya itu gue tuh di challenge sih. Jadi sebenarnya tuh gue tuh dari basicnya kan legal doang. Terus waktu itu di challenge, Claire bisa nggak coba lu pegang HR dan legal gitu. Terus abis itu kebetulan untuk HR legal itu sudah ada timnya jadi gue tuh nggak sendiri. Jadi gue ada teman untuk discuss. Jadi setelah gue selami, ternyata HR nggak serumit itulah gitu. Misalnya masih banyak hal yang bisa digali dan kebetulan timnya juga mendukung gitu. Jadi akhirnya gue kecemplung deh di HR. Di HR akhirnya. HR dan legal gitu. Kecemplung ya Clara. Kecemplung apa dicemplungin? Gedebiur bunyinya berarti ya. Iya. Tam lu gimana Tam? Kalau lu Tam? Lu cocok gak sama bagian kuliah lu dulu? Sebenarnya kalau dibilang cocok atau enggak, cross the line ya. Karena berarti kalau gue kan administration business, which is artinya gue ada di belakang komputer ya. Ada di belakang layar, depan komputer. Sementara yang gue lakukan sekarang lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, dengan klien, terus juga dengan beberapa internals dari perusahaan juga. Jadi sebetulnya agak cross the line sih. Tapi kalau lu bilang cocok atau enggak sebenarnya buat gue pribadi, as long as kita bisa agile, cocok-cocok aja sebenarnya. Cocok-cocok aja. Oke. Karena gini Tom. Kenapa sih gue nanyain kayak gitu? Sebenarnya tuh gue banyak banget dapet obrolan lah sama teman-teman gue gitu. Kadang pekerjaannya apa, pekerjaannya apa, kuliahnya apa gitu. Ada yang teman gue kerjanya itu pertanian,
kuliahnya pertanian, kerjanya jadi sales. Perlu disebutin nggak universitasnya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Oke. Nggak usah segitunya. Rektornya kayaknya ya, lebih ke rektornya. Nggak harus. Ada yang kayak gitu. Ada yang kuliahnya bis manajemen, kerjanya SPG rokok. Yes. Nggak, kan ada karena ada beberapa loker itu yang memerlukan general sih. Misalkan lulusannya general, misalnya nggak harus spesifik fakultas apa gitu tuh ada. Ya nggak sih? Ya sales juga termasuk yang general sih. True, sales true. Kan? Betul, setuju. Sebenarnya kan gue juga kuliah. Gue takutnya semua nggak ada yang percaya gue kuliah ya. Gue kuliah nih teman-teman. Gue kuliah tuh jurusannya komunikasi. Gitu. Sebenarnya kan general banget ya komunikasi ya. Bisa masuk kemana aja gitu. Ya kan nggak ada juga ya kerja yang nggak menggunakan komunikasi gitu. Maksud gue nggak harus soal lisan kan, tapi soal isyarat juga bisa gitu. Nah gue tuh basically sebenarnya secara pengalaman gue tuh pernah jadi customer service dan terakhir tuh gue jadi sales. Gitu. Jadi kan sebenarnya itu agak pincang ya, maksud gue agak yang gue tadinya ngurusin cuman komplainan, akhirnya gue bisa ngurusin di awal banget gitu. Maksudnya dari segi penjualan gitu, ujung tombaknya gitu. Kadang kalau gue tahu dari teman-teman gue, kalau misalkan kita nggak sejalan sama kuliah kita nih, jurusan kuliah kita itu kadang tuh bikin cepet burnout gak sih? Lu setuju gak sih sama itu? Buat gue jadi gini, ketika lo kerja yang backgroundnya sama dengan kuliah, itu akan ngebantu. Tapi bukan berarti ketika lo kerja cross the line dari bidang kuliah yang ilmu-ilmunya lo pelajarin yang lo dapetin, itu lo tidak bisa. Karena buat gue pribadi pada akhirnya adalah lo harus bisa menemukan, ini kita bicaranya kalau lo sudah bekerja di satu role yang memang posisinya berarti pilihannya take it or leave it ya. Nah buat gue pribadi, orang tuh sebenarnya bisa berhasil ketika dia benar-benar mau ngosongin gelasnya. Gitu. Jadi contohnya ketika gue kuliah yang background administration, tapi gue masuk ke dunia sales yang sebetulnya langsung jadi front desk ya, ketemu orang, berinteraksi, selling dan yang lain-lain. Pada akhirnya gue harus ngosongin gelas untuk gue belajar lagi supaya berhasil jadi role ini. Kuncinya sebenarnya adalah lu bersedia untuk bisa belajar lagi. Karena ketika lu kuliah pun dan masuk dunia kerja, teori kadang-kadang beda banget ya, sama praktek. Iya, setuju gue. Betul. Gitu kan kadang kita tetap di dunia kerja kan tetap kena culture shock lah dan segala macam lah. Betul. Gitu. Betul. Dari lu Kelar gimana Kelar? Kalau ngomongin burnout sih nggak harus yang beda jurusan sih, kadang-kadang juga yang satu jurusan juga kalau misalkan menurut gue dia nggak bisa membatasi diri dan waktunya, ya bisa aja sih burnout gitu loh. Misalkan nggak pintar untuk memanage pekerjaan gitu loh. Jadi nggak harus yang nggak linear gitu sih. Yang linear pun juga banyak yang burnout sih. Itu kayak tergantung ke orangnya nggak sih? Betul. Bergantung ke orangnya kali ya. Bergantung ke orangnya. Balik lagi bergantung ke orangnya. Gue setuju sih sama Clara. Sekarang tuh menurut gue anak-anak muda kan banyak banget yang idealis ya. Maksud gue gitu. Dia ngambil kuliah pengennya itu gitu. Misalkan di kafe atau misalkan apa gitu. Ternyata pada saat kerja tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan passionnya dia lah. Akhirnya cepat burn out, toxic lah, jadi karyawan toxic itu kan parah ya gitu. Lu bilang kan tadi gini Klar, lu bilang sebenarnya nggak harus beda kuliah juga, beda jurusan juga dengan pekerjaan gitu. Bisa burn out, tapi yang linear juga bisa gitu. Lu punya pengalaman nggak berdua burn out? Soalnya gue ada banget cuy, gila. Gue tuh kalau burn out di kerjaan tuh bener-bener kadang pusing. Dan sebenarnya gue tahu nih kadang apa yang harus gue lakuin, tapi gara-gara burnout itu jadi nggak gue lakuin gitu. Nah dari lu berdua tuh gimana pengalamannya? Lu gimana Clara? Gue dulu ya. Gue burnout pasti pernah sih. Apalagi sebelum di perusahaan yang sekarang gue tuh single contribute. Jadi gue SPV cuman nggak ada staff. Jadi ya hulu ke hilir tuh gue yang ngurusin semua. Terus gue juga nggak ada tempat discuss. Terus dari administratif sampai strategik tuh gue sendiri. Nah itu pasti pernah sih burnout. Sedangkan kadang-kadang atasan juga gak mau tahu. Misalkan mau burnout atau enggak, yang penting deadline lu harus selesai kan kayak gitu. Misalkan burnout pasti sih. Pasti ya? Pasti ada sih. Emang gak enak sih excited sendiri sih Claire. Pengalaman ya? Ini dimasukin unsur pribadi ya? Emang maksud gue kalau lu kerja di bagian yang punya banyak pekerjaan terus ngerjainnya sendiri kan gak ada teman diskusi kan gak enak. Betul. Setuju dong. Kebayang sih Claire, kebayang kan? Jadi kayak one man show gitu. Iya kan gak enak. Tapi sekalinya dia berhasil, dia pasti akan punya karir path yang bagus banget. Bener. Betul. Setuju gue. Gitu. Lu pernah gak burn out? Gue rasa semua karyawan pasti pernah burn out. Tapi buat gue pribadi, pertanyaannya adalah apakah lu accepted atau lu denial?
Karena itu akan jadi dua hal yang berbeda dalam hal lu menyikapinya. Oke. Gitu sih. Oh, enggak, kalau lu sendiri dulu deh. Kalau gue sendiri. Kalau burnout tuh lu biasanya gimana efeknya ke diri lu kalau udah burnout, Tam? Aduh, sayangnya gue termasuk yang denial sih. Gitu. Denial maksudnya? Jadi gue tipikal yang denial adalah gue sebenarnya udah merasakan burnout, tapi posisinya gue merasa bahwa ini biasa. Keren. Pekerja keras banget gue lihat-lihat nih. Gila, jadi gini, gila. Burnout itu kan sebetulnya adalah ketika lu merasa lelah secara psikis dan fisik, yang itu pasti akan berpengaruh dengan output dari hasil pekerjaan lu. Ya. Nah, tapi biasanya untuk orang-orang yang lumayan perfeksionis dengan lu burnout tapi outputnya harus tetap maksimal kan. Ya artinya burnoutnya dikesampingin dan mengedepankan tanggung jawab pekerjaan sih. Lebih ke situ sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi bagi lu tuh sebenarnya ya gue burnout tapi karena gue memang masih ada tanggung jawab dan segala macam, gue harus selesaiin itu. Betul, konsepnya gitu sih. Konsepnya gitu kan. Konsepnya gitu. Oke. Ya itu sih sebenarnya karena bisa dibilang burnout kan jadi salah satu kendala juga ya buat semua orang ya yang bekerja gitu. Setuju. Dan banyak banget yang kadang suka maksain. Yes, gitu. Tapi jangan apa-apa burnout ya. Benar sih Claire. Maksudnya burnout itu kan sesuatu ya, menurut gue pribadi burnout itu bisa kita atasi dengan stress management level yang baik. Oke. Gitu sih. Oke. Nah tapi gini. Gue jujur ya karena mungkin gue berbeda background juga sama kalian dan gue juga dapat cerita ke teman-teman gue. Kadang tuh orang tuh kalau udah burnout suka nunda kerjaan gitu. Nah lu tuh kayak gitu gak berdua? Suka nunda kerjaan? Gue kalau burnout itu bener-bener blank di. Misalkan gue pernah ngurus kayak aku di mana? Iya. Gitu. Misalnya, Buset. Bener-bener blank waktu itu ngerjain report. Okay. Jadi bener-bener blank karena udah buntu banget. Akhirnya gue break sebentar sih. Gue tutup laptop. Gue mungkin scroll Instagram, TikTok atau gue nonton dulu. Terus nanti gue lanjutin lagi sih. Misalnya nundanya mungkin gak nunda yang sampai berhari-hari gitu sih. Paling cuman take a break bentar doang gitu. Oke. Karena dipaksain pun gak ada output gitu. Kalau udah burn out banget kan. Oke. Itu sih. Berarti maksud gue ya lu istirahat dulu lah ya. Iya istirahat gitu. Gak bisa dipaksa sih. Gak bisa dipaksa gitu. ya. Tam, gue kebalikannya Clara sebenarnya. Di opposite-nya. Okay. Gue kalau burnout itu beneran harus menyelesaikan. Tapi setelah gue selesai, gue butuh waktu yang cukup lama Claire buat recovery. Jadi misalnya contohnya nih, gue dikejar deadline untuk rapor tahunan. Gue akan bener-bener menyelesaikannya, tidak menunda pekerjaan. Tapi setelah itu, gue akan ambil cuti mungkin bisa 7 hari. Buat recovery. Itu cuti 7 hari. 7 hari. Cuti apa tahlilan tuh apa 7 hari? Tahlilan tuh agak serem ya dulu. Maaf yang lagi tahlilan. Kurang lebih gitu sih. Oke, berarti lu selesain dulu abis itu bener-bener take a break lah, lama lah ya. Betul. Gitu ya. Baru abis itu gue recovery. 7 hari part time dulu itu di tempat lain, jangan-jangan. 7 hari gue bener-bener istirahat. Oke. Take a break yang Clara bilang tadi. Tidur dari Senin ke Minggu? Enggak dong. 80%. Bener anjir. Tapi emang tidur enak banget sih kalau lagi burnout. Gokil ya. Tadi kan sebenarnya udah spill kan. Biasanya tuh ada tim gue kayak gitu-gitu. Gue biasa liat di arena tinju sih kayak gitu. Iya dia memang kebetulan emang tinju deh. Oh iya. Habis ini tinju dia. Dia suka bawa-bawa angka gitu kan gitu. Cuman muternya gak cuma muter di ring, dia sampai Bandung muternya. Emang jauh. Agak jauh ya. Agak jauh muternya. Saking inisiatifnya tuh muternya sampai Bandung. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal burnout ya. Biasanya kadang burnout tuh suka yang maksain pekerjaan lah dan segala macam lah. Udah capek. Nah, gue mau nanya nih sama lu berdua. Lu kan kerja udah pada lama nih. Gitu. Gue pengen tahu dong, lu tuh sekerja keras apa sih sebenarnya? Gitu. Maksud gue di dalam hidup lu, karena gini, gue ngelihat lu berdua teman gue juga ya di luar, lu kan gak mau pekerjaan lu yang kayak gitu-gitu aja. Kalau lu pengen level up diri lu, upgrade diri lu, pasti kan lu harus ada extra effort dan segala macam kan. Nah itu kayak gimana? Tam, lu sekerja keras apa Tam? Sekerja keras apa ya? Jadi gue tuh sebenarnya pengen banget kerja cerdas ya. Oke. Tapi ternyata di beberapa kondisi kita harus kerja cerdas tapi harus keras juga. Gitu. Kerasnya lebih kepada benturin pala ke tembok kah atau bisa jadi. Bisa Supaya keluar ide-ide cemerlang gitu. Iya. Kerja cerasnya gini, buat gue pribadi kerja tuh adalah salah satu kewajiban, bukan cuman yang gue tunaikan ke perusahaan ya, tapi kerja itu tuh
definisi kerja keras gue adalah kalau dulu gue ditanya Claire Han pada saat gue lagi perkenalan contohnya di satu community atau misalkan di karena gue kuliah sambil kerja dulu backgroundnya. Jadi pada saat gue kuliah gitu ya perkenalan diri gitu. Terus gue tuh pasti ditanya hobi dong, benar gak sih? Tapi by the way gue juga kerja sambil kuliah Tam. Oh yes. Jadi gue kuliah abis itu kerjain tugas-tugas kuliah tapi ya. Oh itu bukannya lu pakai joki? Iya. Jangan disebut di sini enggak dong. Enggak ya. Takut diperiksa nanti. Gitu. Bisa. Lanjut Tam. Jadi lu tau gak kalau misalkan orang nanya hobi gue jawabnya apa? Apa hobi lu? Naik gunung? Pijet? Enggak juga? Pijet sambil naik gunung? Jawabnya adalah hobi gue kerja. Keren. Hobinya kerja gitu. Kadang lu kalau gabut katanya suka maku. Kerja tukang ya Pak ya? Iya. Gitu. Itu mendefinisikan gimana kerja kerasnya gue mungkin sama pertanyaan lo sih. I don't know gimana. Tapi hobi lu seriusan kerja? Ya ini kan ada hobi traveling, ada nonton konser, itu juga nonton bioskop gitu. Maksud gue lu beneran kerja gitu. Iya kerja, karena menurut gue pribadi kerja tuh artinya gini, lu bisa jadi ketika lu punya hobi kerja artinya lu ngulik sesuatu yang akhirnya lu menghasilkan produk, gitu. Terus posisinya ketika lu searching internet pun gitu ya browsing, pada akhirnya lu browsing hal yang bisa ningkatin contohnya hard skills lu jadi lebih terampil di bidang tertentu kayak gitu sebenarnya. Ini yang nonton nih ntar kayak gini, masa ada sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Hobinya kerja. Gitu. Gini Claire sebenarnya kan gue sama Tama juga kita dulu pernah satu kerjaan intinya gitu. Gue pernah waktu itu di satu momen pernah makan sama Tama. Jadi gue tuh kan kalau makan abis makan tuh suka main game gitu. Dia sempat nanya nih ke gue. Lu tuh kalau misalkan gabut gitu abis ngapa-ngapain emang lu suka nge-game ya? Iya, kalau misalkan lu libur lu ngapain di rumah? Dia bilang gitu. Terus gue bilang ya gue suka nge-game aja kalau enggak nonton musik dengar musik, kalau nonton musik dengar musik, nonton bioskop gitu-gitu. Gue tanya balik dong. Emang lu Tam ngapain kalau misalkan libur gitu segala macem? Ya gue tidur sih, paling kalau enggak gue ngobrak-ngabrik rumus Excel. Agak kaget gak lu dengernya? Ngobrak-ngabrik rumus Excel. Fun fact gitu. Clara pasti jago banget Excel sih. Karena nggak tahu sih. HR Legals. Iya, enggak, Clara emang orangnya perhitungan aja. Iya. Oke. Lebih ke situ sebenarnya. Gitu. Makanya gue bilang gue gak kaget sih ada salah satu orang yang gue temuin di dunia ini itu gabutnya ngobrak-ngabrik rumus Excel gitu. Bener-bener dia cari tahu banget gitu. Kenapa nggak ikut COC ya? Gue lihat-lihat Clash of Champion ya bareng Excel, Sandi gitu. Kayaknya lu bisa jadi salah satu beda generasi ya kayaknya dulu. Oh iya. Beda generasi. Lebih cocok jadi ketua yayasan ya kalau sekarang ya. Gue udah founder sih. Tapi harusnya kalau misalkan emang si Tama tipenya kayak gitu tuh kayak termasuk workaholic gak sih? Wah, itu label gue sih. Label ya? Keren. Bukan cuma punya label musik, tapi kita juga punya label workaholic. Label personality ya, sebagai workaholic tadi. Dan harusnya atasannya pasti seneng ya punya karyawan modelan kayak Tama gitu. Tama tuh dulu jadi kayak apa? Panutan di perusahaan gue gitu. Jadi panutan kita nih manajer CEO Tama paling atas. Gitu. Jadi Tama paling atas. Nggak ada panutan. Tama katanya dulu hampir ya kalau misalnya setahun lagi di perusahaan itu mau dibuatin patung. Ya. Patung Hachiko tapi patung anjing. Oke, setaranya sama Hachiko ya. Enggak apa-apa. Hachiko simbol loyal loh. Iya benar, simbol kesetiaan. Simbol kesetiaan Hachiko, betul. Benar. Maksud gue dia se-workaholic itu dulu gitu, beneran. Jadi sampai kita bercandain juga kalau lagi dia kerja itu benar-benar fokus banget ke layar. Gitu, gue nggak tahu deh itu. Terus output dari kerja keras itu, misalkan karir pathnya jadi mulus atau kan ada benefit lebih dari karyawan-karyawan yang lain gitu? Nah, lu gitu gak? Gue menurut gue pribadi, Claire, tergantung tempat di mana lu bekerja. Iya sih. Tapi kalau menurut gue, ketika lu bekerja di tempat yang tepat, milestone-nya adalah career path lu pasti akan kelihatan. Buat orang-orang yang workaholic, buat orang-orang yang perfeksionis, biasanya ketika lu berada di lingkungan yang tepat, udah pasti growing-nya akan lebih cepat gitu. Karena kalau misalkan di situ kita benar-benar tampil bukan untuk cari panggung ya, tapi menghasilkan produk. Ada ya karyawan yang nyari panggung di perusahaan gitu. Kayaknya Clara harus bisa lebih jawab sih. Dia she manage people. Betul, she manage people. Emang ada ya gitu ya. Tapi benar sih. Jadi kalau misalkan pekerjaannya memang oke dan segala macam pasti dengan tadi dibantu workaholic dan ininya ya.
karir path pasti akan lebih mulus ya. Iya, jadi Tapi pertanyaannya, apakah workaholic itu adalah hal yang positif? Buat perusahaan positif sih. Buat karyawan? Buat karyawan kalau misalkan apa yang dia dapat nggak sesuai, I think it's negatif. Oh, that's the key ya Claire sebenarnya. Yeah. Balik lagi ke rewards-nya ya. Iya. Nah terus gitu deh kalau misalkan POV gue ini. Nah gimana Claire? Lu tuh sekerja keras apa Claire? Gitu. Ada katanya lu kalau kerja suka mangku bos ya. Saking kerja kerasnya. Bukan mangku. Agak ngeri ya. Mangku. Okay, lebih ngeri lagi gak? Lebih ngeri ya. Gimana Claire? Kalau di posisi gue sekarang sih ini karena gue udah ada tim ya. Jadi sekarang tuh yang gue rasa pressure-nya tuh lebih ke strategik sih. Jadi tuh lebih kayak mikir gitu. Kalau sekarang ya, jadi udah nggak di level clerical lagi gitu. Jadi suka pusing tuh karena semua nanya ke gue gitu. Jadi decision-nya tuh di gue. Jadi ketika kalau gue salah ngambil decision, yang bertanggung jawabin ke atas itu gue. Ke atasan yang ke Tuhan. Ke Tuhan juga sih Claire. Iya, agak ngeri sih kalau. Iya. Nah terus kalau dengan case-nya si Tama ini POV dari gue kan sebagai HR ya, gue tuh jadi mikir fasilitas apa yang bisa gue jembatanin as HR untuk karyawan-karyawan yang kayak Tama. Claire bisa hijack gue. Oke, nah tapi ya maksudnya kan ngurus karyawan itu kan gak gampang ya, teman-teman ya. Jangan kan ngurus karyawan deh gue. Kadang gue ngurus kelinci di rumah aja capek ya. Beda dong. Kayaknya lu lebih susah ngurus diri sendiri gak sih? Betul. Jadi pengen ada yang ngurusin. Nah, lu kan udah sekerja keras ini nih, berdua gitu. Butuh healing dong. Butuh gak sih? Butuh gak sih? Butuh healing. Gak tau Tama deh. Karena itu kan hobi dia. Iya, tadi jadi itulah healing dia. Iya. Tama kan tadi itu. Nah, tapi gak mungkin dong lu gak pernah healing. Healing kan sebenarnya gak harus jalan-jalan kan. Betul. Gak harus jalan-jalan. Rumus Excel juga healing ya Tama. Betul. Termasuk salah satunya. Lu katanya di Excel itu sampai bisa bikin gunung ya. Gunung sama jalanan sama sawahnya katanya. Bisa segitunya. Lu biasanya ngapain kalau udah capek banget gitu? Tama selain tidur ya Tama. Please. Iya. Ngapain Tam? Jadi kalau gue Claire di beberapa akhir ini gue tuh lagi suka banget sama olahraga sih. Jadi kalau misalnya contohnya green flag banget lu ya. Aduh, lihat ya. Ini bukan kemasan ya. Iya. Jadi gitu. Itu cewek-cewek yang lagi denger kayak aku banget gitu. Nah, olahraga olahraga. Jadi healing. Tadi Clara sama Handi tanya, healing gue sebetulnya ketika gue bekerja itu gue merasa healing juga, karena berarti gue melakukan melakukan sesuatu yang gue suka. Healing itu kan gitu ya. Melakukan sesuatu yang lo suka sehingga lo jadi release. Gitu. Jadi kalau gue biasanya gue tidak akan bisa healing ketika kerjaan gue tuh masih ada banyak, masih banyak deadline-nya, masih belum selesai. Jadi ketika kerjaan gue selesai, deadline-nya semua sudah in a timely manner achieve, itu biasanya gue akan healing dengan sendirinya. Tapi kita kan ngomongin bukan cuma tentang prinsip ya, tapi tentang badan juga. Nah biasanya kalau badan gue udah capek, either gue tidur atau biasanya gue alihin sama olahraga Claire. Gitu. Clara ngapain Claire? Kalau misalkan udah burn out banget ya, capek, butuh healingnya ngapain biasanya? Gue jalan-jalan sih. Anaknya jalan-jalan banget. Jalan-jalan banget. Terakhir kemana? Ke Taman Safari. Taman Safari. Capek lihat orang. Pengen datang. Gila. Lu pernah ke Safarinet gak Claire? Safarinet belum. Ngapain ngeliat Black Panther? Seru banget katanya, harus coba loh. Tapi emang waktu siang-siang itu yang singa-singa itu pada tidur sih. Nah karena ternyata nocturnal itu malam keluar. Lu udah bayar, singanya tidur, gak lu bangunin? Iya pada tidur. Gak lu bangunin? Gak. Betul. Fun fact gitu. Jadi kalau lu ke Safarinet malam-malam, itu biasanya lebih banyak satwa yang akan lu temuin. Katanya bisa ngelihat singa, kuda nil sama kuntilanak katanya di situ. Maksudnya kan itu hutan semua kan? Bisa. Tapi kalau misalkan lu mau ngeliat buaya, enggak usah jauh-jauh ke safari. Lu lihat ke depan. Oh iya. Kayaknya gue enggak deh. Oh enggak gitu, ya. Oke. Gue kadang suka ngechat yang kalau aku ngechat kamu ada yang marah gak gitu. Doang sebenarnya. Oke, gitu. fine. Enggak lah. Oh tapi jalan-jalan ya Claire. Terakhir ke Taman Safari ya. Taman Safari. Oke. Nah, lu tuh kalau lagi pada healing nih, misalkan cuti gitu kita ngomongnya. Sering diganggu gak sama atasan gitu kita ngomong. Enggak harus atasan deh, sama tim atau sama pekerjaan lah intinya gitu. Clara gimana Clara? Sekarang sih nggak terlalu ya, palingan cuman tanya doang, konfirmasi gitu doang. Maksudnya yang nggak sampai mengganggu istirahat sih. Nggak harus sampai buka laptop lagi gitu. Misalnya karena sebelum cuti juga gue udah pastiin semua pekerjaan udah selesai dan aman untuk gue tinggal gitu. Oke, berat. Tapi dulu punya pengalaman gak yang diganggu gitu?
Misalkan lu lagi di taman safari nih, lagi ngasih makan kudanil, tiba-tiba di chat atasan Oh kayak. iya pernah. Iya. Pernah, apalagi kalau jadi single contribute dan nggak ada, misalkan nggak ada tim lain, terus lu cuti itu pasti diganggu sih. Diganggu. Pasti diganggu. Jadi even pun lu itu cuti unpaid, misalkan lu dipotong gajinya untuk cuti itu, tapi lu tetap diganggu kerja karena emang nggak ada orang lain yang bisa gitu. Gantiinnya nggak sih, Tam? Kuncinya memang di delegation system ya, Claire, ternyata. Jadi ketika dia cuti dan sudah ada penggantinya yang bisa di-socialize, gue rasa akan lebih mudah untuk kita nggak terganggu ya. Iya, cuma susah kalau single contribute. Nah, that's the things. Clara sama gue sama-sama single contributor. Dan gue kan posisinya HR legal, jadi tuh semuanya serba confidential gitu loh. Jadi gue nggak bisa delegate ke admin atau ke divisi lain. Tukang parkir nggak bisa kan. Nggak bisa. Nggak bisa Iya. kan. Jadi cuti itu rasanya WFH ya namanya. Yes, kalau untuk cash flow iya Claire. WFH. Karena tuntutan profesi kalau Clara ya. Iya. Gitu. Lu gimana Tam kalau lu? Cuti Gue. atau lagi healing gitu? Oke. Sebenarnya kita gue sama Clara maksudnya ya. Itu nggak jauh beda. Kalau gue kan sebenarnya adalah project sales, tapi gue tuh lebih kepada mengkoordinir. Jadi I am the one and only yang bisa mengkoordinir orang-orang yang mau, let's say misalkan jualan. Oke. Jadi lu bayangin kalau misalkan gak ada leader untuk bisa ngasih marketing collaterals, guidance, dan yang lain-lain. Salah satunya guidance. Itu kan orang pasti akan jadi kayak clueless ya. Itu menyebabkan kenapa gue juga gak sulit untuk bisa cuti tapi tanpa diganggu. Nah indikator gue adalah gue kalau harus cuti itu biasanya harus pasang status di WhatsApp. Oh iya pernah lihat tuh. Oh yang ganti foto profil ya sekarang ya. Betul. Cuti Bray. Tapi lu tahu gak? Agi Uti nih. Cuti Bray ya kan. On leave holiday mood gitu ya. Tapi fun fact-nya tetap aja orang pasti nelfonin. Iya. Gak usah cuti, kadang-kadang sick leave aja dibuat DP. Dan lebih parahnya Claire, sick leave aja gue masih diteleponin orang. Kayaknya gue harus pasang DP infusan sih. Iya. Sampai orang tuh gak ngomongin gue. Iya. Oke. Nah, sekarang gini, gue mau nanya nih. Ini kita to be honest aja ya, jujur-jujuran aja. Menurut lu kalau ada orang cuti nih, atau orang sick leave lah tadi yang lebih parah gitu, masih diganggu menurut lu, itu salah atau gimana nih menurut lu? Kalau menurut gue salah Cindy, karena sampai sekarang pun gue as HR kalau misalkan gue butuh something dan gue tahu orangnya lagi sick leave, gue nunda sampai dia masuk. Gitu. Gue jadi nggak mau ganggu istirahat dia karena itu hak dia sih, misalkan. Betul. Ya nggak enak nggak sih gangguin karena gue juga nggak mau digituin, jadi gue nggak gituin orang gitu. Oke. Lu Tam gimana? Sebenarnya gue setuju sama Clara karena buat gue work ethic ya bagiannya. Jadi ketika work ethic. Jadi ketika lu melihat kolega lu atau peers lu lagi cuti, ya udah berarti kan dia sedang ambil jatahnya yang diatur sama pemerintah nggak sih Claire? Iya benar. Iya. Sebenarnya nggak fair kalau misalkan dia harus diganggu. Tapi basicnya kalau lu nanya salah atau tidaknya, menurut gue adalah yang perlu diimprove sistemnya ya nggak sih Claire? Supaya karyawan-karyawan ini bisa cuti dengan tanpa harus diganggu oleh kerjaan. Gitu. Memang harus ada pengelolaan di situ ya. Betul. Supaya semuanya lebih enak gitu ya. Ini PR-nya Clara. Iya. Sebagai HR. Benar. PR lu sih Clara. Buat lu semua nih orang-orang gue kasih tahu ya, lu semua ya. Lu yang suka ganggu atas orang-orang lagi cuti, udah tahu profilnya on leave masih lu ganggu juga. Kesepian banget lu. Tapi sorry, itu bukan termasuk lu yang ganggu gue ya. Sorry guys. Dikit lah gue ganggu. Oke, gitu. it's fine. Tapi kan buat jadi teman berolahraga biasanya. Oke. Kan gue orangnya olahraga banget tuh. Wah, kelihatan sih. Gokil, atletis parah. Parah. Gila. Badan kotak-kotak, hati retak-retak memang. Oke. Kadang tuh ada gak sih impactnya ke diri lu semua kalau lu kadang suka maksain diri gitu. Akhirnya gini, gue tuh dulu pernah kerja di satu perusahaan, itu tuh gue dikerja di situ kurang lebih 4 tahun lah. Tapi selama 2 tahun pertama itu gue bener-bener gak pernah ngambil cuti cuy. Gue gak pernah ngambil cuti, gue gak pernah ngambil ribut. Jadi gue paksain mulu nih gitu. Kadang impactnya ke gue tuh, itu tuh sampai sampai kebawa ke psikologis gue lah gitu. Kadang gue tidur mikirin target. Bener, gue pernah mimpiin gue nggak achieve target gitu loh, kayak bener-bener udah kebawa ke alam bawah sadar gue gitu. Bahkan gue pernah ngigo kata nyokap gue gitu. Lagi nawarin rumah. Betul, itu juga gitu. Itu juga sampai gini, yang paling parahnya adalah impact ke gue. Nih, gue nggak tahu kalian percaya atau enggak. Dulu sebelum gue jadi sales, gue tuh pernah nanganin komplain gitulah. Tapi komplainannya saking, jadi tim gue tuh sedikit, tapi yang komplain banyak banget. Oke. Gitu. Jadi
bener-bener banyak banget lah yang masuk ke WhatsApp kayaknya HP kantor gitu. Saking parahnya adalah gue ngedenger HP itu bunyi tapi pas gue cek nggak ada apa-apa cuy. Oh, udah delusinasi lu ya? Udah segitunya gue dulu. Wow. Gitu. Jadi gue denger nih bunyi terus pas gue cek nggak ada apa-apa gitu. Itu lo agak masuk ke traumatik gak sih? Maksudnya sampai kayak gitu loh gue. Gitu. Kalian tuh ada gak sih impact yang mungkin separah itu atau gimana deh gitu? Ya. Tama dulu kali ya. Tama boleh. Gue tuh sebenarnya atau mas-mas yang di depan dulu boleh. Enggak. Boleh sih kita suruh masuk ya. Lu gimana Tom? Pernah gak? Kalau ternyata impact itu pastinya akan ngaruh ke kehidupan. Salah satunya adalah kalau gue pribadi ya, gue salah satu orang yang karena mungkin terlalu fokus sama pekerjaan, kelerahan, jadi gue agak sulit untuk diri sendiri sih. Contohnya misalnya, kalau lu tanya udah berapa lama nih single gitu ya, gue terakhir pacaran 2014. Udah hampir 10 tahun ya? 2 periode Pak Jokowi, lu belum pacaran? Astaga, sama. Enggak. Sorry nih, jangan sama-samain. Iya. Tapi Tama emang sebenarnya nggak mau pacaran katanya, lebih ke ta'aruf ya. Mudah-mudahan sih jalannya di kesana ya. Tak kenal maka ta'aruf kan? Tak kenal maka ta'aruf. Iya benar. Tak kenal maka ta'aruf memang. Lu sampai kayak gitu impactnya? Itu salah satu contohnya ya. Contohnya. Tapi gue pernah ngerasain apa yang tadi lu rasain. Sampai pada, karena gue tuh kan terlalu banyak dihubungin orang ya, kelerahan. Padahal sebenarnya kalau boleh cerita, gue adalah orang introvert. Lu bayangin orang introvert bekerja di bidang pekerjaan yang jadi center of attention, di mana semua orang mungkin lebih ke center of information ya. Yes. Semua orang tuh akan nanya Q&A-nya ke lu. Benar-benar misalnya contohnya bertemu klien dan dia butuh pendampingan, visit companion berarti gue yang datengin. Oke. Jadi itu benar-benar ngebuat gue kalau misalkan handphone bunyi, gue tuh nggak mau banget lihat. Karena itu kesannya pasti gue lagi ngadepin sesuatu yang gue tuh bertolak belakang sama kepribadian. Di stage itu gue udah pernah banget. Oke. Gitu. Saking itunya, saking lu banyak maksud gue kan ternyata lu bilang lu introvert ya. Yes. Terus dihubungin banyak orang gitu maksud gue. Jadi kan iyalah, drain banget. Kebayang banget gak sih? Drain banget pastinya. Sama kayak Tama sih. Kayak gue udah di level waktu itu karena atasannya tuh terlalu gimana ya, terlalu nge-pressure banget. Jadi dan cara dia nge-pressure tuh mungkin nggak bisa gue terima gitu ya. Maksudnya jadi sampai di titik itu, sampai udah resign pun gue tuh kalau denger HP gue ringtone-nya bunyi, itu tuh gue kayak aduh apalagi nih kayak gitu. Sampai akhirnya gue ganti ringtone, terus yang chatnya ada banget lagi. Iya kan ada kan. Di mana ya? Yang gitu kan. Yang diganti kayak gitu. Iya, sampai gue ganti terus chatnya gue archive sih. Terakhir. Itu sampai gue nggak mau lihat lagi. Jalan ninjaku juga Claire. Nge-archive. Gue nge-archive. Gue kemarin juga habis nge-archive orang sih. Gitu. Tapi bukan karena kerjaan. Lanjut. Dia emang agak suka-suka nyelipin. Iya. Emang sambil berenang minum Coca-Cola kan. Memang harus kayak gitu. Oh tapi lu maksudnya pernah di masa-masa apa kita nyebutnya trauma kali ya? Traumatik kali ya? Pernah ada di masa itu, artinya sekarang kita gimana nih? Di mana sekarang posisi kita? Iya. Kalau gue sih sudah tahap di mana gue dealing dengan itu sih. Udah dealing. Ya, sekarang menurut gue pekerjaan tuh as simple as lu take it or leave it. Gitu sih. Ya maksud gue, lu juga nggak bisa selamanya jadi orang yang selalu mengeluh dengan pekerjaan lu dong. Betul. Lebih baik daripada lu ngeluh. Yang gini, gue tuh sebenarnya pernah sempet dapet cerita dari mantan manajer gue. Intinya gini, kalau lu ngerasa lu udah toxic banget sama pekerjaan lu udah capek banget, gitu, lu udah nggak semangat menjalani itu, memang better lu leave it aja. Kenapa? Karena kalau lu mengambil hak lu dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, menurut gue rezekinya jadi nggak berkah, kata dia. Itu bener tau Di. Yes. Bener gak sih? Iya, karena gue sebelumnya juga gitu. Setuju. Ya kan. Jadi kita harus berani ninggalin, misalnya kalau udah ngerasa toxic dan gak kuat banget kayak gue kemarin. Jadi gue tuh bener-bener resign tanpa kerjaan yang baru. Jadi dan untungnya ada rezeki di 30 hari notice itu. Mencari kerja. Iya. Kayak judul film ya, 3 bulan mencari kerja yang ini. Tapi notice-nya tuh dapat. Jadi ya gue percaya kalau lu mau dapetin yang baik, lu harus lepasin yang buruk dulu sih. Keren, itu dia memang. Tepuk tangan buat Clara. Best. Nah, gini, lu kan kerja udah keras banget nih, ya kan? Gak mungkin dong gak ada achievement di diri lu. Nah, gue mau nanya nih, lu sebagai manusia gitu, ketika lu kerja keras kan otomatis ada
apa ya, ada reward lah buat diri lu gitu. Nah, reward yang udah lu dapet di pekerjaan lu selama ini nih. Tadi Clara udah sempat 6 tahun. Lu berapa lama tuh so far kerja? In total dari tahun 2010. 2014. 14 tahun berarti ya. Yang ngamen tuh berapa lama? Fun fact, gue pernah ikut Indonesian Idol coy. Indonesian Idol? Ya, kedengeran gak sih suara gue bagus? Bagus banget sih. Emang waktu itu butuh orang genset. Lebih cocok siapa ya? Gue yang markirin, sorry. Nah, maksud gue berarti lu udah lama, lu hampir 14 tahun. 14 tahun, Clara 6 tahun. Kurang lebih. Apa aja yang udah kalian beli lah, atau achievement apa lah, misalnya kalian, gue udah dari kerjaan gue udah sempet beli barang ini, atau gue sempet jalan-jalan kemana nih gara-gara kerjaan gue ini gitu. Dari Clara dulu. Gue apa ya, Ndi? Mungkin gue ngerasa dari semua pekerjaan gue tuh gue smooth dalam hal promosi sih. Oke. Smooth dalam hal promosi, terus jadi itu tuh kan jadi pengaruh jangka panjang ya, misalkan untuk CV gue, terus untuk career track gue, even nanti gue nggak di perusahaan A lagi, untuk ke perusahaan selanjutnya gue tuh bisa offering di angka yang lebih dari yang sekarang, misalkan kayak gitu. Jadi gue mikirnya sih lebih ke situ sih. Oke, berarti lu mungkin reward bagi lu adalah karir lu gitu. Karir sih. Tahapan karir lu. Kalau barang-barang gitu, Clar, lu sempat beli apa? Kemarin lu sempat share ke gua, Clar, lu beli apa, hair dryer ya kemarin tuh. Iya, dia beli hair dryer lu. Hair dryer. Mereknya apa, Cosmos ya? Penanak nasi ya kalau itu ya. Masukin kepala lo ke penanak nasi sih. Nah, maksud gue kayak gitu-gitu kan kadang hal-hal kecil yang sebenarnya itu jadi bagian reward buat kita juga ya. Iya, self reward. Karena gue dari kerjaan gue nih ya, gue tuh udah sempet beli handphone, gue udah beli. PS5 waktu itu lagi buka awal-awal banget gue beli. Walaupun sekarang dijual lagi ya. Oke. Gitu. Mobil gue udah sempet beli gitu juga. Jadi banyak lah, alhamdulillah dari pekerjaan gue sebelumnya gue bisa ambil tuai apa yang gue tanam lah di situ. Lalu Clar kalau barang? Maksud gue kenapa Clara belum sebutin nih dia barang apa nih? Barang apaan? Investasi, siapa tahu kan Clara investasi kan? Instrumen investasi itu bisa jadi salah satu yang reward kan? Reward juga sebenarnya. Investasi. Dulu tuh awal-awal tuh gue nabungnya tuh nabung emas. Yang Jawa apa yang Sunda? Itu mas-mas ya? Beda. Nabung emas tuh LM tuh nih. Nah, LM. Terus ya tabungan, terus mungkin ya gadget lah ya standar. Gadget. Terus misalkan ya sekarang sih alhamdulillah udah bisa ngasih ke orang tua. Gitu-gitu sih. Misalnya yang basic sih sama tabungan sih paling, cuman untuk yang besar-besar sih belum ya, karena ke pribadi sendiri sih susah nabung. Susah nabung, Clara. Iya. Lu Tam gimana Tam? Udah kebeli apa aja Tam? Katanya kebeli naga ya. Kalau gue sih udah ngebeli mulut tetangga ya. Keren. Pasti ada yang ngiri-ngiri kan si Tama tuh baru beli apa tuh gitu. Gak bisa. Jadi gini, sama sebenarnya kayak Claire, tapi gue setuju banget Claire. Ternyata manifestasi diri kita salah satu dari career path. Nah, career path itu adalah salah satu instrumen investasi kita, Ndoy. Karena posisinya dengan career path tadi, Clara tuh bisa dapetin better offering. Yes. Terus juga bisa dapetin salah satu mungkin secara strata jadi lebih meningkat lagi dan yang lain-lain. Oke. Nah, gue sebenarnya lebih ke manifestasi meskipun ada investasi juga ya. Jadi kalau misalkan lo ngomongin Banda, karena mungkin gue udah lebih lama kerja ya. Jadi awal-awal mungkin pada saat gue kerja, salah satu yang gue ingat adalah gue beli motor pertama kali. Yang ada galon ya belakangnya? Enggak dong. Oh kirain mau investasi lagi, beli galon di belakang. Motor waktu itu gue kerja 2010, gue beli motor 2012. Jadi nunggu 2 tahun dulu kelayaran, baru bisa kebeli Banda. Jadi kalau kata orang dulu gini, lu beli apa deh supaya lu kerja ada hasilnya gitu ya. Iya, akhirnya beli motor itu. Gitu. Terus juga rumah orang tua, sempat bangun rumah orang tua juga. Pakai tim bedah rumah. Pakai tim bedah rumah, lu kan kulinya. Gue yang narik, agak lupa ya. Gue yang ngerobohin. Kebetulan. Gitu. Oke, sekarang handphone, gadget kebeli. Nah kebetulan gue bukan orang yang up to date sama gadget. Jadi menurut gue yang paling penting gadget itu bisa dipakai buat kerja gitu. Ya kalau sekarang mungkin karena mungkin usia gue juga udah di usia yang lumayan ya. Ngomong aja sih 52. Kalau gue usia 52 dengan tampang gue gini harusnya gue bangga ya. Keren. Ya kan karena lu rajin olahraga tadi. Oke, tapi enggak 52 juga sih. 51. 62 sih. Makin ini ya. Makin panjang. Oh lu bukan orang yang gadget banget? Gue bukan gadget banget.
Tapi gue lebih ke hal-hal yang bisa ngebantu gue untuk lebih mudah kerjanya. That's why kenapa gue beli mobil contohnya. Beli mobil. Yes, bukan buat deketin cewek itu ya. Makanya kan hidup gue udah perlu gue teriakin kalau gue jomblo? Gak usah. Oke. Gak usah. Gitu, tolong ini buat yang cewek-cewek, yang cowok-cowok jangan bilang kayak tipe gue banget. Jangan, tolong. Agak ngeri ya. Oh, berarti lu intinya lu beli yang kadang-kadang menunjang lah ya sebenarnya. Betul. Punya pekerjaan. Betul. Kalau emang workaholic sekali ya Anda ya. Emang benar sih hobinya kerja ya. Gitu ya Claire ya. Kelihatan ya. Yes, gitu lah pokoknya. Oke. Nah, kalian kan maksudnya udah sekerja keras apa? Udah pernah melewati fase-fase yang tadi kita sempat obrolin lah soal burnout, soal lu ketemu atasan mungkin yang agak rese gitu, yang mungkin tidak cocok dengan elu gitu segala macem. Tapi yang mau lu sampein nih ke teman-teman yang nonton maupun yang denger nih gitu, gimana sih cara bisa nge-manage ini semua biar work life-nya balance, nggak yang work life-nya tipes. Karena ada tuh kerja kaya kan niatnya gitu ya. Kerja tipes anjing. Bukan kerja kaya, kerja tipes ya. Iya, kerja ngepet taunya kan, lebih ke situ ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu gimana kalau dari siapa dulu nih? Dari Clara dulu. Clara, menurut lu gimana Clara? Biar bisa nge-manage itu semua tuh biar jadi work life balance sebenarnya. Sebenarnya susah sih Ndi, karena itu tergantung job desk dan juga pendistribusian tugas ke dia gitu loh. Misalkan kalaupun misalkan gue bilang lu weekend beneran jangan kerja aja, udah di weekday aja. Cuman ada beberapa posisi dengan job desk yang tidak bisa ditinggal, memang dia mengharuskan kerjanya tuh sampai everyday, mungkin kayak Tama. Jadi ada beberapa pekerjaan yang harus tetap dikerjakan ya Tama ya. Jadi susah sih Ndi, misalkan kalau ngasih saran kayak gitu, karena ya job desk-nya beda-beda dan pendistribusiannya kan beda-beda ya betul, gitu. Betul. Kadang ada yang distribusinya rata, atau kadang yang emang yang dia udah overlapping sendiri, memang cuman dia single contribute misalkan kayak gitu. Gitu betul, sih. Betul. Maksud gue kan kadang gini, gue tau kita semua kayak pekerjaannya beda-beda ya. Beda-beda. Clara HR, legal, Tama project sales. Lu ngepet. Betul. Kadang memang gue suka naik babi kan ke kantor. Makanya. Jadi emang di kadang orang ngepet. Maksud gue kayak ya lebih beda-beda job desk-nya, cuman yang pasti tahu porsi dirinya aja kali ya. Iya gitu sih, ya don't push too hard lah ya. Kecuali Tama. Karena dia misalnya hobinya kerja kan ya. Hobinya kerja dia. Tapi kayaknya kalau gue kerja di tempat lo bakal seneng gak sih? Gue seneng sih punya karyawan yang kerja keras kayak Tama pasti. Sorry, Tama gak bisa di-hire jadi karyawan. Minimal depannya C. Apa tuh? Kasir. Cashier. Nah Tam, gimana Tam? Lu ada saran atau pesan lah, maksudnya buat yang dengar atau yang nonton gitu soal ini gitu. Work life balance supaya jadi gak work life tipes. Yes. Kalau menurut gue kuncinya adalah balance-nya orang tuh beda-beda ya Claire. Jadi find your balance. Jadi contohnya kalau misalkan gimana caranya supaya lu kerja tapi balance nih. Ya cari balance-nya lu tuh apa. Gitu. Misalnya kalau gue pribadi misalnya balance-nya gue apa sih? Biasanya ketika gue pengen balance, gue berarti kan harus menyisakan waktu-waktu gue untuk balancing diri gue sendiri kan. Yes. Tidur contohnya. Terus olahraga misalnya Claire. Dan kalau gue itu sih. Gitu. Kalau kerja kan yang bagian rutinitas ya. Iya. Gitu. Jadi cari balance-nya lu sendiri tuh di apanya. Penting banget maksud gue untuk cari memang nyamannya lu tuh kayak gimana gitu. Yeah. Maksud gue gini, banyak orang banget yang gara-gara dia punya kebutuhan, punya tagihan banyak. Karena kan setuju ya bahwa kita semua tuh generasi sandwich. Gitu gak semuanya ya. Gak semuanya tapi most likely. Iya most likely. Maksud gue memang tidak semuanya. Kebanyakan lah ya. Kebanyakan kita generasi sandwich gitu. Yang punya tagihan banyak banget, yang akhirnya kita punya pikirannya penuh banget gitu. Akhirnya burn out sendiri, akhirnya jadi tipes bahkan. Sedih banget ya kalau gitu ya. Sedih. Gue mikirnya gini sih teman-teman. Mungkin kalau sedikit saran buat teman-teman adalah memang tahu akhirnya istirahat tuh seperti apa gitu. Karena gini, kalau misalkan perusahaan kehilangan kalian, itu dia bisa ganti dengan banyak orang. That's the truth. 1,000 orang yang bisa masuk tuh bisa ngegantiin kita semua gitu. Kita bertiga bisa. Tapi kalau keluarga yang kehilangan kita gimana? Gitu. Benar. Setelah gue opik boleh? Enggak. Gitu. Tapi sebenarnya yang lebih sedih lagi apa? Adalah ketika lo justru kehilangan diri lo sendiri gak sih? Iya. Anjir. Bener. Lost yourself, itu sih, bro. Gila. Lu bisa kehilangan apapun dalam hidup tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri sih. Itu dia. Maksud gue dengan semua yang ada ya emang temuin harus
nyamannya lu sih. Betul, find your balance. Pakai power balance bisa kali ya? Pakai gelang ya, bisa. Gelang yang 300.000 ya? biar bisa seimbang gitu. Kayak itu sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gue sih. Tapi kedepannya podcast ini akan ngebahas banyak hal teman-teman. Jadi nggak soal kerjaan. Wow, ditunggu banget ya kalian. Iya. Horor, otomotif, bola itu bisa jadi nanti akan ada di sini. Gitu. Bener-bener serba ada. Serba ada. Nanti gue sama Clara jadi penonton bayaran yang lalalaye ya. Bisa, kita di sini dibayarnya memang tadi per jokes. per jokes teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah pokoknya nggak cuma di rumah sih, ntar ada mau di mana, di pesawat kayak di pesawat tempur terserah. Jadi kita bakal banyak tema banget yang tadi gue sebutin di Pot Serba. Jadi kita akan bahas apapun di sini gitu. Jadi jangan kaget, kita nggak harus bahas yang berat-berat, yang apa ya, cetek-cetek lah ibaratnya juga akan dibahas. Lu pernah kebayang nggak kenapa toge goreng direbus? Oh iya. Fun fact ya, toge goreng direbus. Iya. Nah, coba lu beli kan toge goreng nih. Gue suka banget toge goreng. Tapi kenapa direbus? Itu juga. Nah, ya kan? Ketemu jawabannya ya. Iya, belum tahu lu kejawab kenapa. Tapi ternyata katanya dalam hidup tuh gak semua hal harus ada jawabannya ya. Betul. Iya sih. Betul. Tapi kalau gue ngomong gitu selesai sampai situ ya. Iya. Buat teman-teman juga pokoknya tungguin episode kita selanjutnya. Jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di sini nih. Maaf, tugas editor di sini mampus. Tugas editor nih di sini. Jangan lupa follow sosmed kita. Nanti kita juga akan ada YouTube pastinya. Untuk tayangin ini. Jangan cari di itu nggak akan ada teman-teman. Jadi jangan sampai itu nggak bakal ada gitu. Jadi jangan lupa nanti ikutin kita berlangganan, subscribe, like, komen, jangan di blog please. Tapi kalau kalian mau request kita mau bahas apa itu bisa banget gitu. Dan sebenarnya nggak selalu Tama, nggak selalu Clara. Nanti kita akan hadirin beberapa apa ya, yang expert lah di bidangnya gitu. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Prabowo bisa lah kemari gitu. Agak ngeri. Akad nikah lo gue lihat. Ya. Jadi gitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah dengerin dan juga yang udah nonton gitu. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tepuk tangan.